Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini kita akan membahas mengenai tren data warehouse, lanjutannya video yang sebelumnya. Oke, di sini kita akan membahas lebih detail lagi mengenai data source itu didapatkan dari mana aja sih. Kemudian OLAP itu seperti apa sih? Kemudian metadata itu yang bagaimana? Nah, itu ada 3 poinnya yang akan kita bahas, yaitu data source, kemudian OLAP, dan juga eh, metadata. Oke, kita mulai dulu. Nah, ERP atau Enterprise Resource Planning ini merupakan salah satu data source untuk data warehouse. Ya, jadi untuk ERP sendiri itu merupakan sistem yang saling mengintegrasikan data antar divisi di dalam sebuah perusahaan. Nah, ERP ini dibuat berdasarkan kebutuhan end user. Nah, kalau kalian tahu, ERP itu Enterprise Resource Planning, di mana setiap perusahaan itu membutuhkan sistem ini, dan ERP itu lebih sering berkaitan dengan akuntan atau keuangan ya. Jadi kalau biasanya di dalam sebuah perusahaan, kalau di akhir bulan atau di saat tutup buku tuh, bagian-bagian keuangan itu selalu lembur, ya kan, kerja lembur sampai malam, bahkan bisa beberapa hari-hari seperti itu karena belum adanya ERP atau Enterprise Resource Planning yang mampu membantu pekerjaan mereka, operasional mereka dalam pembukuan hingga menganalisa seperti penjualan, pembelian, ataupun juga hasil keuntungan, ataupun masalah pajak, dan juga masalah utang perusahaan dan lain sebagainya. Jadi mereka harus menghitung, memang data itu sudah tersimpan, cuman pegawainya harus menghitung manual dan menganalisa secara manual, belum adanya ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, kalau kita jelaskan sedikit mengenai ERP atau karakteristik ERP, itu ada 4 ya, mulai dari flexibility, scalable, actionable dashboard, dan juga forecasting. Nah, untuk flexibility ini apa sih ya? ERP itu fleksibel, jadi dibuat berdasarkan kebutuhan pelanggan atau end usernya. Kalau dalam sebuah perusahaan itu ada divisi-divisi ya, jadi ERP ini dibuat berdasarkan kebutuhan divisi A gitu. Mungkin ERP untuk divisi B itu juga kebutuhannya berbeda. Jadi dia harus fleksibel, harus dibuat berdasarkan kebutuhan end usernya. Seperti itu. Kemudian scalable. Karakteristik yang kedua yaitu scalable. Jadi ERP yang dibuat itu harus bisa mengikuti perkembangan perusahaan. Jadi, semisal perusahaan ini masih kecil, tapi dia sudah punya ERP. Lah, seandainya perusahaan ini omsetnya semakin bagus, produksinya pun semakin banyak, penjualannya semakin tinggi, maka sistem itu kan semakin, apa ya, data yang masuk itu pun juga semakin besar, analisis yang dilakukan pun juga semakin besar juga. Nah, ini sistem ERP harus bisa menangani hal tersebut. Jadi ketika perusahaan ini kecil sampai perusahaan ini besar, sistem ERP tersebut masih bisa menangani aktivitas yang ada. Jadi selama aktivitasnya tidak berubah, ya kan, maka jangan sampai sistem ERP ini dirubah seperti itu ya. Jadi atau coding ulang. Nah, kayak gitu. Istilahnya kalau dalam pembangunan sistem, development system seperti itu. Jadi sistem ERP ini scalable, mulai dari perusahaan itu masih kecil sampai perusahaan itu besar pun nggak masalah gitu. Sistem ERP ini masih bisa digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu actionable dashboard. Actionable dashboard itu artinya apa? Sistem ERP harus menyediakan dashboard atau tampilan di mana tampilan tersebut sudah merupakan laporan, berupa laporan pada jadwal yang sudah ditentukan, misalkan di akhir bulan ataupun di akhir tahun atau setiap triwulan, seperti itu ya. Jadi dia sudah menampilkan hasil analisis berdasarkan data yang masuk selama bulan ini, misalkan selama 1 bulan ini, seperti itu hasil analisisnya seperti apa. Nah, itu yang dikatakan actionable dashboard secara otomatis ya, tanpa kita perintah. Jadi si pegawai ini tinggal menggunakan data tersebut atau mengekspor data tersebut atau mencetaknya untuk dipresentasikan atau dilaporkan terhadap manajernya atau ke pihak yang berwenang ya di perusahaan tersebut, ya gitu. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu forecasting. Untuk yang keempat yaitu forecasting atau peramalan. Jadi diharapkan dengan adanya sistem ERP yang menyimpan data histori yang banyak, yang besar dari data-data sebelumnya, misalkan dari bulan lalu atau 3 bulan sebelumnya. Nah, di sini diharapkan dengan adanya ERP, di dalamnya juga ada sistem forecasting, di mana nantinya sistem tersebut akan secara otomatis memberikan masukan atau
pengetahuan kepada pegawai atau perusahaan tersebut kalau bulan depan tuh lebih baik misalkan produksi A itu dijualnya tuh di daerah Jawa Timur aja karena di sana lebih laku. Itu berdasarkan, nah itu dia memberikan informasi tersebut berdasarkan data yang sudah masuk sebelum-sebelumnya dan saya dihitung berdasarkan algoritma yang digunakan atau model yang digunakan, maka menghasilkan sebuah informasi kalau untuk bulan depan lebih baik produk A dijual di daerah Jawa Timur sebanyak misalkan 5.000 unit kayak gitu. Nah, untuk yang sebelumnya produk A ini dijualnya di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu rata 2.500 unit gitu. Tapi dengan hasil yang ada, data-data sebelumnya dianalisis oleh sistem, maka hasilnya sebuah forecast atau peramalan kalau lebih baik produk A ini dijual di Jawa Timur sebenarnya 5.000 unit di bulan depan. Nah, itu merupakan salah satu karakteristik ERP. Nah, terus apa kaitannya ERP dengan data warehouse? Nah, ya, seperti saya jelaskan tadi, ERP itu kan juga menyimpan data-data yang sifatnya historis, ya kan? Yang data-data sebelumnya dari bulan lalu, tahun lalu, dan masih banyak lagi. Dan ERP sendiri pun juga hampir sama dari data warehouse. Dia menggabungkan beberapa sistem juga. Mungkin setiap divisi dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu memiliki sistem sendiri-sendiri, ya kan, yang saling terintegrasi. Ya kan, ERP itu seperti itu. Jadi hampir sama kan dengan konsep data warehouse. Nah, jadi setelah ada ERP maka ditawarkanlah konsep data warehousing. Nah, di mana bedanya apa? Untuk ERP sendiri dia sifatnya lebih ke operasional, lebih ke harian juga. Jadi data yang dipakai itu masih bisa dihapus dan juga masih bisa diedit, dimanipulasi, itu masih bisa. Kemudian kalau data warehouse, datanya ini hanya read dan juga create gitu. Create dan read-nya pun ketika kita mau add data pun itu juga sistemnya ada periodenya ya, ada periode untuk add data. Tapi data itu hanya bisa dibaca kayak gitu. Jadi beda untuk ERP, dia sifatnya lebih operasional untuk harian gitu. Tapi secara konsep dia hampir sama. Oke, jadi ERP ini kaitannya apa dengan data warehouse? Dari data ERP tadi yang memiliki historis data juga dan memiliki data di beberapa divisi, datanya kompleks, maka dari database ERP inilah bisa menjadi salah satu data source internal untuk data warehouse. Seperti itu, teman-teman. Oke, kalau kita bicara mengenai ERP, bicara lebih lanjut mengenai ERP sendiri itu sangat dibutuhkan ya di perusahaan-perusahaan, itu sangat dibutuhkan. Jadi ini menjadi salah satu peluang buat teman-teman seandainya nanti mau cari kerja dan lain-lain. Mengapa sih orang IT itu cukup diperlukan di semua bidang usaha? Karena ya ini tadi, setiap perusahaan membutuhkan ERP ini. Dan sampai sekarang tuh ERP masih jarang yang menanamkan sistem AI atau AI ya. Yang banyak itu ERP yang sudah ada itu dia ya saling integrasi aja sistemnya gitu, saling terintegrasi sistemnya, kemudian datanya pun juga terintegrasi. Jadi masih kalau kita mau analisis itu kebanyakan masih manual sih, belum ada forecastingnya ataupun AI yang dimana bisa menganalisa secara otomatis itu proses sistem. Nah, itu bisa menjadi sebuah PR buat kalian. Siapa tahu nih kalian nanti ketika mau melamar kerja, kalian punya ilmu di bidang AI, kalian bisa mengembangkan sistem di perusahaan tersebut menggunakan AI kalian itu atau ilmu kalian yang memahami tentang kecerdasan buatan ya. Itu bisa kalian injekkan di sistem ERP yang sudah ada ataupun mungkin membuild baru atau develop baru. Oke, itu berkaitan antara ERP dengan data warehouse ya. Jadi ini ERP merupakan salah satu data source internal. Nah, sebelumnya kalau saya sebut data source internal itu cuma dari data terarsip dan juga data data produksi ya minggu lalu seperti itu ya. Namun inilah jadi data warehouse itu juga bisa didapatkan dari sebuah sistem juga gitu loh, yang dinamakan ERP. Kemudian sistem yang kedua yaitu knowledge management atau KM. Jadi KM ini merupakan sistem untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali dan dipelajari.
Nah, di dalam sebuah perusahaan itu selalu ada yang namanya beberapa perusahaan, terutama di bidang perusahaan teknologi ya, seperti di Telkom sendiri itu ada divisi riset, di mana di situ divisi yang bertugas untuk mengembangkan sebuah teknologi ataupun mengembangkan hal yang baru untuk perusahaan untuk memajukan produksi ataupun produk juga produk perusahaan tersebut agar lebih baik seperti itu. Nah, dalam hal itu dalam membangun sebuah produk yang lebih bagus misalnya itu kan dibutuhkan pengetahuan, kita dibutuhkan sharing antar riset ya, antara orang anggota-anggota yang melakukan riset tersebut. Nah, kita bisa membuatkan sebuah sistem di mana sistem tersebut bisa saling sharing informasi. Jadi di situ simpelnya tuh misalkan si A ya kan, si A ini habis ikut seminar mengenai teknologi image processing gitu. Nah, di situ dia dapat ilmu ya kan yang banyak dan lain-lain. Akhirnya dia membuat resume. Lah, resume itu bisa di-sharingkan di situ. Di sistem KM ini atau knowledge management ini. Nah, didistribusikan jadi anggota riset yang lain bisa mempelajarinya dan bisa mendiskusikannya lagi untuk mengembangkan hasil resume si A tadi. Nah, kayak gitu. Dan ada 3 elemen yang penting di knowledge management yaitu human, knowledge, dan juga proses. Nah, untuk human sendiri ya orangnya tadi yang mencari ilmunya tadi, yang mengidentifikasi, menciptakan dan menjelaskan dan juga mempelajari kembali untuk membuat hal yang baru atau bagaimana sih menerapkan metode A ini di dunia kerja kita agar produk kita itu lebih bagus gitu. Kemudian knowledge ya kan, ada ilmu yang disaringkan di situ. Jadi KM ini lebih ke banyak ke sharing ilmunya ya kan. Ada ilmu yang bisa disaringkan di situ. Biasanya ada juga real time chatting juga di dalam KM ini. Kemudian yang ketiga proses. Ya, jadi dalam KM misalkan kita mau mengembangkan produk, ya kan, mengembangkan produk kan biasanya nggak langsung jadi ya, mulai dari prototipe, mulai dari idenya apa dulu, kemudian modelnya seperti apa, mock-up-nya atau blueprint-nya seperti apa, kemudian prototipenya kayak gimana, sampai akhirnya dijadikan produk yang real gitu, yang siap dirilis gitu. Nah, ataupun sebelum dirilis pun juga ada proses testing juga mengenai produk tersebut. Nah, ini juga KM ini juga akan merecord setiap aktivitas tadi, setiap prosesnya tadi sampai produk ini dirilis kayak gitu. Nah, dia juga merecord di situ juga. Itu bisa dikatakan dengan KM atau sistem KM. Nah, dari sini itu juga dari KM ini juga itu kan ada data-data ya, tadi mulai data riset, kemudian data knowledge-nya apa aja, ya kan, kemudian proses-proses tahapan proses dan lain-lain ya kan. Di tahapan proses pasti ada juga yang namanya time, date, apa maksudnya tanggal tanggal proses dan lain-lain itu kan pasti ada. Nah, ini merupakan data yang bisa digunakan untuk dimasukkan di data warehouse. Dan ini merupakan salah satu sumber internal juga di auto source internal. Kemudian ada sistem lagi yang namanya CRM. CRM ini merupakan Customer Relationship Management. Di sini dia erat kaitannya dengan sistem yang menjembatani antara perusahaan dengan klien. Bisa calon klien atau klien yang sudah lama juga. Nah, contoh simpelnya itu kayak gini. Misalkan kita sering memakai Shopee atau Tokopedia ya. Nah, terkadang kan kita dapat kita nggak beli nggak apa ya kan. Cuman terkadang kita dapat notif. Ini loh ada diskon bla 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 bla. Nah, kalau tahu nggak gitu, nih harga emas lagi turun nih 3 hari terakhir. Nah, ini harga terendah, saatnya Anda untuk beli gitu, untuk investasi dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu CRM atau Customer Relationship Management di mana pegawai perusahaan tidak perlu tuh ngechat satu-satu dan lain-lain, kemudian mikir-mikir ada event apa ya biar pelanggan ini mau tertarik buka online shop kita atau tertarik untuk membeli produk kita, itu nggak perlu. Jadi dalam CRM ini juga sudah ada sistem yang mampu membaca otomatis, membaca seperti tadi harga emas lagi rendah-rendahnya nih 3 hari terakhir gitu. Nah, berarti sistem tersebut secara otomatis sudah merecord kalau 3 hari ini tuh paling rendah. Nah, saatnya sistem ini memberikan notifikasi kepada pelanggannya, di mana pelanggannya yang mungkin sering beli emas gitu di online shop tersebut. Nah, kayak gitu. Nah, itu merupakan sebuah AI juga tanpa perlu kita sendiri sebagai admin untuk ngirim email satu persatu atau memberikan notif satu persatu terhadap
klien kita atau customer kita. Itu sudah dibuatkan secara otomatis. Itu salah satu contoh dari CRM, di mana dia membangun relasi yang lebih baik, lebih erat dengan kliennya atau customernya. Nah, dari CRM ini kan juga ada data-data seperti data-data pelanggan, kemudian data pembelian pelanggan, kemudian juga ada seperti tanggal kapan sih pelanggan A ini sering beli gitu. Kemudian daerah di mana pelanggan ini tinggal. Dan tentunya itu merupakan sebuah data yang bisa dimasukkan data warehouse. Dan nantinya pun juga bisa menjadi sebuah analisa gitu loh. Analisa untuk kedepannya lebih baik tuh produksi A, B, C, D ini dijualnya di mana sih dan di waktu kapan sih gitu loh. Stockingnya seperti apa sih. Nah, itu salah satu fungsi data warehouse juga ya, dan di mana dia didapatkan salah satu sumber datanya itu dari CRM. Yaitu ada 3 tadi yang sudah dijelaskan, yaitu CRM, kemudian KM, knowledge management, dan juga IRM, ya kan. Nah, itu merupakan maksud saya ERP ya. Nah, itu merupakan beberapa sistem yang menjadi data source internal untuk data warehouse yang kita bangun. Jadi di sini dapat diketahui kalau data warehouse itu juga sifatnya lebih kompleks lagi ya. Jadi datanya dari banyak sistem. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi ada ERP, KM, CRM yang datanya dimasukkan ke dalam data warehouse. Seperti itu. Nah, itu mengenai data source ya, data source, data warehouse. Kemudian kemarin saya juga sempat membahas mengenai OLAP atau OLAP. Nah, OLAP sendiri itu online analytical processing. Ya, jadi online analytical processing itu merupakan bagian dari data warehouse yang digunakan sebagai information delivery. Ya, di sini OLAP itu atau OLAP ini maksud saya fungsinya itu sebagai information delivery atau memberikan informasi kepada usernya atau end usernya atau terhadap perusahaan tersebut berdasarkan data yang didapat atau data yang hasil analisis, ya kan, data hasil analisis yang didapatkan dari data warehouse. Nah, di dalam OLAP itu ada yang namanya pivot table. Kalau kalian buka Excel itu sama tuh, hampir mirip di situ. Itu pivot table ya, kayak gitu. Jadi di pivot table itu berisikan data-data analisa yang digunakan untuk merekap dari sumber-sumber data yang berbeda-beda. Jadi OLAP itu sifatnya tuh dia punya pivot table. Kalau kita buka itu, jadi bisa kita analisis di sini mulai dari data penjualan dan lain-lain, mungkin juga finance kita seperti apa, keuangan perusahaan itu seperti apa, itu bisa diakses menggunakan OLAP tools seperti itu. Nah, di OLAP sendiri ini salah satu fungsinya pivot table. Misalkan nih, yang pertama ini orang ini sales ya, sales ini menjual banyak produk di beberapa daerah. Nah, misalkan si sales ini menjual produk A itu di wilayah Surabaya, sedangkan penjualan produk A dan dia juga menjual produk A di wilayah Malang. Nah, dari penjualan produk A di wilayah Surabaya ini laku sekitar 1.500 unit, misalkan seperti itu. Dan untuk penjualan di wilayah Malang ini laku sekitar 2.000 unit. Nah, dari data penjualan dari si sales ini tadi yang sudah dicatat oleh si sales, kemudian diberikan kepada admin perusahaan tersebut untuk dibukukan di pivot table tadi. Nah, kemudian hasilnya pun dianalisa. Ya, inilah salah satu fungsi pivot table. Dari hasil analisanya misalkan, produk A itu lebih laku keras di Malang, maka lebih baik stok untuk daerah Malang tuh harus lebih banyak daripada daerah Surabaya. Nah, misal seperti itu. Itu merupakan salah satu hasil analisa ya. Jadi ini merupakan fungsi pivot table, ya kan? Alurnya secara simpelnya seperti itu. Nah, di konsep OLAP sendiri, OLAP itu memiliki perbedaan ya dengan spreadsheet. Karena kalau saya gambarkan tadi seperti pivot table itu kan hampir mirip dengan Excel. Apa sih Pak? Ngapain bikin sistem sulit? Pakai Excel aja beres. Nah, belum. Di sini untuk Excel sendiri kan datanya relatif minim ya. Dia lebih kecil
dan mungkin sampai ribuan aja. Saya pernah baca di Excel pakai sekitar 700 data ya, analisis data mengenai hasil ekstraksi fitur itu udah pusing malah karena angka semua. Nah, di sini untuk OLAP sendiri itu datanya juga dia bisa menampung data dan juga menangani data yang lebih besar. Dan sistem OLAP sendiri itu biasanya arsitekturnya itu client server, jadi berupa website ataupun aplikasi desktop seperti itu ya. Kemudian data yang digunakan OLAP biasanya didapatkan dari data warehouse yang didapatkan dari proses OLTP. Nah, OLTP bedanya sama OLAP itu apa? Nanti kalian bisa kerjakan nanti di akhir kuliah. Jadi kalau secara garis besarnya OLAP itu sendiri online analytical processing, jadi dia lebih menganalisis data yang sudah ada. Kalau OLTP itu online transaction processing, jadi dia mengurusi transaksi atau operasional harian. Nanti kalian kerjakan untuk perbedaan apa sih OLAP dan OLTP. Nah, kemudian untuk konsep OLAP sendiri ya, dapat kita lihat OLAP itu menyediakan cara untuk menampilkan data multidimensional yang ada pada data mart ataupun juga data warehouse. Nah, dengan OLAP dapat dibuatkan cube seperti ini, ya kan, yang mengorganisasikan data dan membuat summary data untuk query yang efisien. Ya, jadi OLAP sendiri itu bisa mengakses atau bisa mendapatkan datanya itu dari data mart ataupun data warehouse. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, kalau data mart itu merupakan seperti anaknya data warehouse yang dimana dia lebih mengerucut sifatnya, datanya lebih difokuskan terhadap divisi yang membutuhkan. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini untuk konsep OLAP, data yang disajikan dalam OLAP itu berbentuk fungsi agregasi seperti summary, count, max, min, dan average. Makanya jumlahnya itu seperti, kalau kita lihat tuh banyak angka-angkanya, karena hasil summary, misalkan total penjualan tahun ini berapa, kemudian count, dan juga max, produk yang paling laris itu apa, produk yang paling rendah itu apa, rata-rata penjualan bulan Januari itu berapa, lah seperti itu ya, salah satu fungsi agregasi yang disajikan di OLAP. Nah, kemudian ini karakteristik OLAP ya. Untuk karakteristik OLAP sendiri itu seperti kita lihat di sini ada cube di mana dia 3 dimensi, ada date, product, dan juga customer. Nah, di bagian date ini tentunya ada bulan, kemudian produknya ini apa aja, dan kemudian customernya siapa atau daerah mana seperti itu. Itu karakteristik OLAP. Jadi dia membentuk multidimensi cube. Nah, di sini, di cube ini ada 2 jenis ya di OLAP. Itu ada normal cube dan juga ada hypercube. Untuk normal cube sendiri itu cube yang dimensinya itu tidak lebih dari 3. Nah, ini kan 3. Nah, ini normal cube. Kalau hypercube dia dimensinya lebih dari 3 ya, bisa 4 dimensi, 5 dimensi, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk karakteristik OLAP sendiri, dia memfasilitasi query yang kompleks untuk digunakan dalam analisa. Jadi kalau di OLTP itu kita lebih biasanya itu cuman select bintang from tabel A, misalkan seperti itu ya. Kalau LAP enggak, dia lebih kompleks, dia bisa ya sama seperti select dan lain-lain, cuman dia lebih kompleks dalam artian dia bisa menampilkan gabungan-gabungan beberapa tabel dan lain-lain, join, left join, dan lain-lain seperti itu. Kemudian karakteristiknya juga menyediakan proses kalkulasi dan perbandingan data ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi dia bisa melakukan summary, count, max, min, dan juga average. Kemudian perbandingan data, jadi dia bisa mengcompare data penjualan tahun ini dengan penjualan tahun lalu, misalkan seperti itu. Kemudian menampilkan hasil dalam bentuk angka, termasuk dalam bentuk tabel dan grafik. Ya, jadi kalau table tadi seperti yang saya jelaskan tadi, pivot table tadi, kalau grafik ya seperti grafik ya, misalkan grafik penjualan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Oke, datanya itu multidimensional. Dalam artian OLAP itu multidimensional, data dalam OLAP itu dapat dilihat dari cara pandang kita gitu. Jadi kita bisa melihat, kalau tadi kan di cube itu kita bisa melihat dari kiri, atas, bawah, lah seperti itu ya. Jadi dia bisa dipandang dari banyak sudut atau dari banyak sisi. Ya, itu untuk yang dimaksud dengan datanya OLAP itu multidimensional. Nah, untuk data cube sendiri itu didapatkan dari stacking tables atau yang disebut dengan star schema database.
Dan keep terdiri dari dimensi dan measures, di mana dimensi berasal dari stacking tables tadi dan measures berasal dari table fact atau isinya table itu apa aja. Nah, gitu. Dan data cube ini seperti yang saya jelaskan tadi bisa didapatkan datanya dari data warehouse ataupun juga dari data mart ya. Nah, itu untuk OLAP sendiri. Nah, ini ada contoh untuk data cube ya. Kalau 0 dimensi itu seperti ini ya. Jadi ada misalkan total penjualan ya, ada sebanyak 839. Jadi untuk satu dimensi itu kayak gini. Dia ada bulan dan juga bulan dan juga hasil penjualannya tiap bulan. Sedangkan untuk 2 dimensi itu dia ada bulan penjualan, kemudian ada tanggalnya, ada jumlahnya berapa. Kemudian di sini ada parameter produknya apa yang laku. Kemudian ini untuk 3 dimensi ya, hampir sama seperti tadi. Untuk 3 dimensi, jadi dia ada bulan, ada parameter barang, produknya apa, kemudian ada lokasi. Dan ini merupakan hasilnya tengahnya ini. Jadi lokasi 1 tuh untuk jual barang A pada Januari itu ada 49 barang. Tuh. Kemudian untuk 4 dimensi, nah ini misalkan 4 dimensi seperti tadi, cuman tambahkan di sini lokasi 1 Januari barang A seller 1 itu bisa menjualkan sebanyak 49 barang. Nah, misal seperti itu. Ini untuk 4 dimensi dan untuk 5 dimensi bisa seterusnya. Nah, kemudian kemarin saya juga sempat membahas sedikit mengenai metadata. Jadi metadata merupakan dari bagian dari data warehouse. Nah, di dalam data warehouse, metadata itu adalah data yang mendeskripsikan data. Dalam artian gini, data yang mendeskripsikan data itu seperti apa? Misalkan, ya, ini salah satu contohnya. Nah, ini. Jadi ini data, kita punya entity, customer namanya, atau table customer. Nah, di situ kan ada nama customer itu, misalkan ini Jen Brown ya, Jen Brown. Nah, ini ada definisinya di sini. Jen Brown itu siapa? Person organization. Nah, ini ya definisinya apa? Remax. Source system itu asal data ini dari mana sih? Nah, kayak gitu. Kemudian create-nya kapan, last update-nya kapan, ya kan? Kemudian update cycle-nya kapan. Nah, seperti itu ya. Jadi dia metadata ini merecord struktur penyimpanan, ya kan? Kemudian proses ETL-nya itu dilaksanakan kapan dan kualitas datanya itu seperti apa? Kualitas data itu berupa size ataupun bentuk datanya, formatnya apa lah, yang dimaksud seperti itu metadata. Tadi dia menyimpan informasi mengenai data itu. Nah, ini contohnya tadi ya kan. Kemudian ini komponen metadata itu ada beberapa komponen ya metadata. Komponen metadata itu ada definisi data dan juga pemetaan. Jadi metadata itu harus menjelaskan fakta dan juga data asalnya itu dari mana. Kemudian struktur datanya seperti apa. Kemudian yang kedua, jadi di dalam data warehouse itu kan ada maksud saya di dalam data warehouse itu kan ada struktur table juga ya. Nah, seperti apa? Nah, namun di data A yang didapatkan dari source ERP yang tadi itu struktur datanya sebelumnya itu seperti apa? Itu terrecord juga di sini. Nah, kemudian source system metadata ya kan, asal datanya dari mana? Kemudian metadata proses ETL. Jadi aliran data dalam proses ETL. Jadi dalam metadata itu juga ada informasi mengenai kapan proses ekstrak itu dilakukan. Kemudian kapan proses transform dilakukan dan juga kapan proses loading dilakukan. Itu tersimpan baik dalam detik kapan, jam berapa, sampai tanggal berapa proses ETL itu dilakukan. Ini terrecord di metadata. Kemudian kualitas metadata itu ya seperti yang saya jelaskan tadi, bisa berupa size-nya berapa, format datanya itu apa. Nah, seperti itu. Kemudian audit metadata. Jadi dalam metadata itu juga dapat merecord kapan user itu mengakses data tersebut. Nah, misalkan saya mengakses data mahasiswa tahun 2010. Data mahasiswa Telkom tahun 2018 misalkan. Nah, itu kapan saya merecord itu ada lognya di situ. Jadi ada event log metadata di situ. Jadi kapan saya mengakses itu terrecord di metadata. Dan kapan saya misalkan menghapus
ataupun menginsertkan data itu ada lognya juga, ada event log di situ. Itu salah satu komponen metadata ya. Kalau kita lihat di sini ada update, ada last update date. Nah ini termasuk salah satu event log ya, seperti itu. Data quality review dan juga last duplication. Nah, kapan data itu duplikasi dan lain-lain, nanti copy ataupun di download, itu ada informasinya. Ya itu bahasan mengenai video ini ya. Jadi kita sudah membahas mengenai metadata, kemudian OLAP dan juga data source yang di dalamnya itu ada IRP, Enterprise Resource Planning, kemudian Knowledge Management dan juga Customer Relationship Management. Nah, itu yang kita bahas di video ini. Terima kasih. Apabila kurang jelas bisa tanyakan ke saya atau komen di video ini. Oke, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.